Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban jami'an. Hai semuanya, ismi Naswa Fika Nafila min Sofil Hadi Asyar Alba Putri. Nama saya Naswa Fika Nafila dari kelas 11B Putri. Seorang tokoh sufi yang juga penyair Islami dan pencipta puisi yang tersohor pada zamannya, dia adalah Jalaluddin Rumi. Pernah mengatakan bahwa bulan puasa telah datang, larangan raja mulai berlaku. Jauhkan tanganmu dari makanan, hidangan rohani telah tersedia. Maka dari itu, untuk kesempatan kali ini, di bulan suci yang penuh berkah ini, izinkan saya menjelaskan, berbagi ilmu kepada kawan semuanya. Mengenai apa itu taqabul alfaz. Taqabulul alfaz. Apa itu taqabul alfaz? Dalam ilmu mantik, lafaz-lafaz atau kata-kata yang berlawanan disebut juga dengan taqabul al-alfaz, atau lebih sederhananya taqabulul alfaz. Lalu yang dimaksud dengan kata-kata yang berlawanan di sini ialah di mana dua kata tidak mungkin berkumpul, dua kata tidak mungkin bersatu pada suatu benda tertentu dalam satu waktu. Benda di sini bisa manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Sebagai contoh, cepat dan lambat, siang dan malam, benar dan salah, garang dan jinak, tinggi dan panjang. Next, macam-macam taqabulul alfaz. Taqabulul alfaz terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Taqabulun naqidain. 2. Taqabulul diddain. 3. Taqabulul mutadayyifain. Next, taqabulun naqidain. Suatu lafaz atau kata yang berlawanan secara ijab dan salab, berlawanan dari sisi positif dan negatifnya. Taqabulun naqidain memiliki pengertian, yaitu dua lafaz yang tidak bisa dikumpulkan atau disatukan secara sekaligus pada suatu benda, serta tidak bisa dipisahkan secara sekaligus dari benda tersebut. Contoh, dia tidak bersembunyi dari Allah dan bukan bersembunyi dari Allah. Contoh yang kedua, tidaklah dia bersembunyi dari Allah dan bukan bersembunyi dari Allah. Next, taqabulud diddain. Suatu lafaz atau kata yang berlawanan secara ijab, secara positifnya saja. Dibenarkan tidak bisa, namun ditidakkan bisa saja. Taqabulud diddain yaitu dua lafaz yang tidak bisa dikumpulkan atau disatukan dalam satu waktu suatu benda. Namun, dua lafaz tersebut dapat dipisahkan secara sekaligus dari suatu benda. Contoh yang pertama, pakaian itu tidak bersih dan tidak kotor. Contoh yang kedua, buku itu tidak tebal dan tidak tipis. Nah, lafaz tersebut dapat dipisahkan secara sekaligus, seperti pakaian itu kotor, pakaian itu bersih. Buku itu sangat tebal, buku itu sangat tipis. Next, taqabulul mutadayyifain. Suatu lafaz yang berlawanan, namun suatu lafaz memiliki keterikatan dengan lafaz lainnya. Taqabulul mutadayyifain ini memiliki pengertian dua lafaz berlawanan yang tidak bisa dikumpulkan atau disatukan pada satu waktu dan benda secara sekaligus. Namun, satu waktu lafaz tidak diterima keberadaannya tanpa keberadaan lafaz lainnya. Contoh, buku dan pena, rumah dan jendela. Rumah tidak akan disebut rumah jika tidak ada jendela. Kesimpulannya, taqabulul alfaz atau sederhananya kata-kata yang berlawanan merupakan
gabungan dua kata yang tidak memungkinkannya berkumpul, bersatu pada suatu benda tertentu dalam satu waktu. Macam-macamnya ada 3. Yang pertama, berlawanan secara ijab dan salab, secara positif dan negatifnya. Disebut juga taqabulun naqidain. Yang kedua, berlawanan secara ijab saja, secara positif saja. Disebut taqabulud diddain. Yang ketiga, berlawanan tetapi terikat. Disebut taqabulul mutadayyifain. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.